Lagi liatin apa tuh? Ini foto-foto waktu di Bali. Wah, rame ya suasananya. Iya, ini kan waktu sebelum corona. Terus sekarang? Ya, begitulah. Negara kita anjlok, yaitu sebesar 97% secara year on year jika kita bandingkan dengan posisi pada Mei 2019 lalu, di mana devisa pariwisata Mei tahun ini hanya tercatat di 1,19 juta. Halo. Ya, Duh. Halo, Roman. Ya. Halo, Om Swastiastu, Pak. Oke, sukses itu. Oke. Akhir Desember sebelum pandemi itu kami mencoba mengais rezekinya itu di tamu Cina. Nah, kebetulan Cina sendiri yang mungkin banyak yang tahu, Cina sendiri yang pertama kali terdampak terkena virusnya ini. Dampak yang paling kami rasakan itu start dari akhir bulan Maret. Nah, akhir bulan Maret ada beberapa datang, nah April sudah stuck sekali, nol, sama sekali nol. Sangat-sangat tidak bisa di grafiknya, sudah dari atas langsung nyebur ke bawah gitu, juga nol sekali, tidak ada lagi income yang masuk di usaha kami gitu. Semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan juga negara-negara di kawasan yang lain, otomatis perusahaan kami tidak bisa lagi beroperasi dan berakibat juga pada karyawan kami yang dirumahkan, seperti itu. Pandeminya ini kan kami di sini artinya yang terdampak sekarang yang pelaku pariwisata kan mikirnya kan cuma beberapa bulan dan tidak seperti yang kasus-kasus sebelumnya. Kalau kasus-kasus sebelumnya kayak bencana alam atau mungkin kayak dulu ada virus flu burung atau virus SARS atau segala macam. Nah itu tidak sama bom Bali pun itu tidak pengaruhnya tidak signifikan sampai sekarang ini gitu. Kalau ini pandemi ini sudah kayak dibilang meluluh lantahkan ekonomi Bali. Mengenai kunjungan wisatawan ke Lembongan sebelum pandemi itu dalam satu hari hampir 7.000 sampai 8.000 orang. Itu tidak hanya mengunjungi saja, tapi termasuk juga mereka tinggal beberapa hari di Lembongan. Dulu ya, aku ingat waktu lewat daerah Kute, daerah Legian, pokoknya yang daerah Bali Selatan, itu ramenya pakai banget, sampai macet jalan. Terus sekarang semuanya sepi gitu. Iya. Cuma gara-gara corona kan? Pasti harus sepi sih. Kalau enggak malah jadi penyakit ke depannya. Susah terus. Iya sih. Cuma kan masalahnya, kalau sepi, banyak orang nggak makan. Dilema sih jadinya. Mau kerja banyak penyakit. Mau diam di rumah, takut gak bisa makan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah perut lapar. Perut lapar dalam artian ini yang membuat pemikiran seseorang akan sangat berdampak pada kondisi tubuh dan penyakit itu akan datang dengan sendirinya. Takutnya nanti ke depan kalau misalnya ini berkelanjutan beberapa bulan lagi ya ada kriminal dan seperti itu yang ditakutkan nanti. Kita tetap harus bekerja, tetap harus bekerja. Nah untuk mendapatkan sesuatu yang kita harus makan kan begitu. Ada beberapa yang masih beruntung dalam artian kalau balik ke kampung, kalau saya sendiri cerita saya balik ke kampung itu bertani rumput laut. Ya bisa dibilang dulu sebulan mungkin mereka bisa bawa uang pulang dianggap sekitar 5 juta lah yang terkecil itu dalam satu bulan.
Tapi kalau sekarang karena memang kita melakukan kegiatan di rumput laut juga, jadi ya mungkin dalam 1 bulan ya ada sekitar penghasilan mungkin maksimal 2 juta sampai 1,5 juta. Seperti itu. Tapi yang lain ada beberapa memang kalau di kampungnya sendiri bercocok tanam sudah tidak bisa, yang lahan sudah tidak ada, sampingan proyek juga sudah tidak ada karena pengaruhnya ini. Jadi mereka juga sangat-sangat memprihatinkan daily activitiesnya, kehidupannya mereka gitu. Saya sudah sempat sampai jualan duren, sampai jualan berbagai macam buah-buahan yang musiman itu, dan itu juga kami lakukan, tapi kami tidak ada merasa gengsi gitu. Dan teman-teman kami ada yang coba jualan online, jualan nasi jinggo atau segala macam, jadi buruh proyek. Itu sebenarnya kan sudah menghasilkan, tapi karena proyeknya yang tidak begitu banyak seperti sebelum pandemi, jadi nggak ada celah untuk mereka atau kami yang lain ini untuk mendapatkan pekerjaan yang kami tidak memilih pekerjaan itu aja. Hanya beberapa yang mungkin yang dalam arti memegang posisi penting di perusahaan masing-masing itu yang masih dipegang, masih bisa bekerja dengan sistem gaji yang tidak full seperti itu. Kalau dulu misalnya karyawan itu kerjanya full, 1 bulan itu dia full kerja dalam artian 1 minggu cuma libur 1 hari saja. Tapi sekarang ini dalam 1 bulan karyawan cuma kerja 4 kali atau 1 minggu itu dia kerja sekali. Nah, seperti itu. Sekarang yang masih mempertahankan karyawannya itu mungkin mereka masih mempunyai dana cadangan atau tabungan daripada ownernya, seperti itu. Tapi kalau sekarang boleh nggak sih ke Bali? Harusnya sih boleh, soalnya Bali sudah dibuka buat wisatawan domestik. Kemarin aja waktu tahun baru 2021 banyak yang ke Bali. Berarti Bali udah mulai bangkit dong. Rencana tahun ini mau ke Bali soalnya. Lebih tepatnya mulai ada pergerakan. Soalnya dulu wisatawan kan kebanyakan orang luar negeri. Terus juga nggak semua industri wisata ngerasain dampak dari wisatawan domestik. Ketika pembeli sedikit, kemudian penjualnya yang cukup banyak, tentunya mereka akan bersaing harga dan mereka akan lumayan drastis menurunkan harga. Secara kualitas pariwisata mereka ataupun nilai pelayanan mereka tidak akan memandang remeh ataupun tidak karena faktor harga terus mereka tidak begitu profesional dalam melayani tamu. Karena yang diharapkan itu adalah nilai feedbacknya, reviewnya dia yang kita akan nilai, dan itu akan kita nilai, dijadikan nilai jual ke depannya ketika pariwisata ini kembali normal seperti dulu lagi. Review itu yang kita sangat butuhkan. Karena banyak sekali calon-calon wisatawan, terutama klien-klien kami ya di luar negeri itu menanyakan pada tour operatornya atau pada relasinya kapan pintu wisatawan asing dibuka di Bali, seperti itu. Tapi menurutmu Bali bisa rame lagi nggak sih? Bisa aja, asal semuanya mau kerjasama. Intinya kan itu. Kayak pemerintah kerjanya jelas, terus semuanya ikut jaga kesehatan gitu ya? Iya, dan akhirnya kan harus ada sebuah solusi bersama yang dimana itu berdampak baik buat pariwisata Bali ataupun ya Bali itu sendiri. Nah, tapi intinya seperti ini. Kita tetap bekerja, artinya perekonomian juga tetap jalan, cuman ya tetap harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan ini. Nah, biar bisa tetap kita itu terhindar dari apa yang namanya
pandemi corona ini. Yang paling kami harapkan dari pemerintah, tolonglah kami dalam artian dengan kondisi sekarang seperti ini, ya sedikit banyaknya ada keringanan untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Bali, biar tidak ada aturan yang memang mempersulit mereka dan untuk dan mengeluarkan uang untuk tes segala macam yang begitu banyak gitu. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu hendaknya tidak bersifat mendadak sehingga tidak membuat bingung calon wisatawan yang akan berlibur ke Bali. Dan kita sangat taat kepada prokes, jadi jangan khawatir ketika Anda berkunjung ke Lembongan, itu semua fasilitas yang mendukung dari wisata itu sudah kita siapkan. Dan apapun yang menjadi saran atau himbauan dari pemerintah, kita pelaku pariwisata dan juga pengusaha sangat mendukung program dari pemerintah. Pada para pelaku pariwisata, pekerja pariwisata yang saat ini masih dirumahkan ataupun belum bekerja sepenuhnya, janganlah patah semangat. Tetaplah berusaha dan tetap menjaga kesehatan diri masing-masing sehingga kita bisa siap untuk menerima calon wisatawan ke depannya. Kepada teman-teman sahabat Handai Taulan yang ada di luar Pulau Bali yang mau merencanakan liburannya ke depan, dimohon untuk bisa berkunjung ke Pulau Bali sehingga bisa membantu pariwisata Bali bangkit dan membantu perekonomian masyarakat Bali. Kami di Bali sudah siap dengan protokol kesehatan di masing-masing industri wisata, dan kami harapkan pandemi ini segera berakhir dan kondisi perekonomian Indonesia segera pulih. Demikian.